Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Zabila dengan NPM 243510317. Usia dari kelas 4B. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas pemrograman web. Nah, tugasnya yaitu membaca bab 6. Bab 6, Tab Safety with TypeScript. Yang pertama itu, why TypeScript mengakhiri era Wild West JavaScript. JavaScript sering disebut sebagai bahasa Wild West atau cowboy karena sifatnya yang sangat pesimis dan dinamis. Di satu sisi, kebebasan ini memungkinkan kita menulis kode dengan cepat tanpa banyak aturan yang mengikat, seperti sebuah variabel yang tadinya berisi angka menjadi sering seenaknya. Namun, di sisi lain, kebebasan ini adalah rasa bencana untuk proyek skala besar di mana satu kesalahan kecil bisa menentukan seluruh aplikasi. Masalah utama JavaScript adalah ia melempar error pada saat kode dijalankan, yang berarti bug seringkali baru ditemukan oleh pengguna akhir saat aplikasi sudah live. TypeScript hadir sebagai solusi untuk masalah ini dengan memperkenalkan konsep static typing, di mana pengecekan tipe data dilakukan saat penulisan kode atau kompilasi, compile time, jauh sebelum kode tersebut sampai ke tangan pengguna. TypeScript bukanlah bahasa baru yang menggantikan JavaScript sepenuhnya, melainkan sebuah superset dari JavaScript. Bayangkan JavaScript sebagai tubuh manusia biasa, dan TypeScript adalah baju besi Iron Man yang membungkus tubuh tersebut dengan fitur-fitur canggih. Semua kode JavaScript yang valid secara sintakis pada dasarnya adalah kode TypeScript juga, tapi TypeScript menambahkan lapisan aturan di atasnya. Filosofi utamanya adalah memberikan jaringan pengaman, safety net, bagi pengembang. Jika kamu mencoba menjumlahkan angka dengan sebuah objek, TypeScript akan langsung berteriak dengan garis merah di text editor, bahkan sebelum kamu menyimpan file tersebut. Ini mengubah paradigma perbaiki nanti saat error muncul, menjadi cegah error sebelum terjadi. Satu argumen terkuat untuk mengadopsi TypeScript adalah dampaknya terhadap biaya perbaikan bug. Studi rekayasa perangkat lunak menunjukkan bahwa semakin lambat sebuah bug ditemukan dalam siklus pengembangan, semakin mahal biaya yang harus dikeluarkan untuk memperbaikinya. Bug yang ditemukan saat mengetik kode hampir gratis untuk diperbaiki. Sedangkan bug yang ditemukan di production bisa merugikan perusahaan jutaan rupiah dan merusak reputasi. TypeScript memaksa kita untuk memikirkan struktur data di awal, shift left, yang mungkin terasa memperlambat di awal proyek karena harus mengetik lebih banyak. Namun, investasi waktu ini terbayar lunas dengan berkurangnya sesi debugging berdagang di malam hari karena undefined is not a function. Selain keamanan, TypeScript memberikan pengalaman pengembang, developer experience yang jauh lebih superior melalui fitur IntelliSense dan autocomplete. Karena editor seperti VS Code mengetahui tipe data dari setiap variabel, ia bisa memberikan saran metode yang relevan secara akurat. Misalnya, jika variabelmu bertipe string, editor akan menyarankan metode uppercase atau split, dan tidak akan menyarankan metode matematika yang tidak relevan. Ini seperti asisten pribadi yang duduk di sebelahmu dan memberitahu apa saja yang bisa kamu lakukan dengan objek tersebut. Fitur ini sangat membantu ketika kita bekerja dengan library pihak ketiga yang besar atau kode warisan, yang dokumentasinya umum, karena tipe data itu sendiri berfungsi sebagai dokumentasi yang hidup. Adopsi TypeScript di industri teknologi global sudah bukan lagi sekedar tren, melainkan standar wajib. Framework raksasa seperti Angular, Vue 3, dan bahkan pustaka internal Google dan Microsoft ditulis sepenuhnya menggunakan TypeScript. Rick meskipun tidak memaksa, sangat merekomendasikan penggunaan TypeScript untuk skalabilitas komponen. Ini berarti sebagai calon web arsitek, kemampuan menulis TypeScript bukan lagi nilai tambah, nice to have, tapi sudah menjadi persyaratan dasar, must have. Menolak belajar TypeScript sama dengan bersikeras menggunakan mesin ketik manual di era komputer.
Kamu mungkin masih bisa bekerja, tapi kamu akan jauh tertinggal dalam hal efisien dan kualitas output. Terakhir, transisi ke TypeScript mengajarkan kita pola pikir yang lebih disiplin dan struktural. Kita dipaksa untuk mendefinisikan kontrak. Untuk mendefinisikan kontrak data yang jelas antar modul, apa yang input diterima dan apa yang output dikembalikan. Ia mengurangi ambiguitas komunikasi antar anggota tim, terutama dalam tim yang memisahkan peran frontend dan backend. Frontend developer bisa minta definisi tipe interface dari backend sebelum API selesai dibuat. Memungkinkan kerja paralel yang efisien, TypeScript adalah bahasa yang menjembatani kesenjangan antara fleksibilitas bahasa script dan ketatnya bahasa pemrograman sistem seperti Java atau C++. Yang kedua adalah basic types dan inference, fondasi yang kokoh. Sistem tipe di TypeScript dibangun di atas tipe data primitif yang sudah kita kenal di JavaScript, yaitu string, number, dan boolean. Namun, bedanya adalah di TypeScript. Sekali kamu mendeklarasikan variabel sebagai string, variabel tersebut haram hukumnya diubah menjadi number atau tipe lain. Ini disebut type annotation explicit. Contohnya, let nama 2 string sama dengan Budi. Jika di baris berikutnya kamu menulis nama sama dengan 10, kompilator akan menolak mentah-mentah. Tegasan ini mencegah kejadian konyol di mana variabel ID pengguna yang seharusnya angka tiba-tiba berubah menjadi objek karena kesalahan logika dalam loop yang kompleks. Primitif ini adalah blok bangunan terkecil yang akan menyusun struktur data yang lebih raksasa nantinya. Selain primitif, TypeScript memberikan kontrol yang lebih granular terhadap tipe data koleksi seperti array dan tuple. Untuk array, kita bisa menentukan tipe elemen di dalamnya secara spesifik, misalnya number atau array number, yang menjamin bahwa array tersebut hanya boleh berisi angka. Jika kamu mencoba menyelipkan string ke dalamnya, TypeScript akan memblokirnya. Lebih ketat lagi, ada tipe tuple yang memungkinkan kita mendefinisikan array dengan panjang tetap dan tipe elemen yang urutannya spesifik. Contohnya, koordinat GPS bisa didefinisikan sebagai number atau format data CSV sebagai string number boolean. Tuple sangat berguna ketika kita ingin mengembalikan beberapa nilai sekaligus dari sebuah fungsi tanpa harus membuat objek baru yang berlebihan. Salah satu fitur tercerdas dari TypeScript adalah type inference, penyimpulan tipe. Kamu tidak selalu harus menulis tipe data secara eksplisit jika nilainya sudah jelas. Jika kamu menulis let score sama dengan 100, TypeScript secara otomatis menyimpulkan bahwa skor adalah number tanpa kamu perlu menulis number. Kemampuan inferensi ini membuat kode TypeScript tetap bersih dan ringkas, tidak terlalu bertele-tele seperti bahasa Java atau C++ versi lama. C Pagars versi lama. Prinsip terbaiknya adalah biarkan TypeScript menyimpulkan tipe data jika bisa, dan tulis anotasi tipe secara manual hanya jika inferensinya salah atau terlalu samar. Ini menjaga keseimbangan antara keamanan tipe dan keterbacaan kode, readability. Namun, ada satu tipe data yang menjadi musuh dalam musuh bagi pemula. Tipe ANI atau ANI adalah cara untuk mematikan pengecekan tipe TypeScript untuk variabel tertentu, membuatnya berperilaku kembali seperti JavaScript biasa. Menggunakan ANI ibarat menggunakan cheat code, God mode, di dalam game. Kamu bisa melakukan apa saja, tapi itu menghilangkan tantangan dan tujuan utama permainan. Variabel per tipe ini bisa diakses properti apapun, dipanggil sebagai fungsi, atau diubah menjadi tipe apa saja tanpa peringatan. Penggunaan any harus dihindari sebisa mungkin karena ia menular. Jika suatu variabel any masuk ke dalam fungsi, output fungsi itu mungkin menjadi any juga. Jadi perlahan seluruh keamanan aplikasimu runtuh. Sebagai alternatif yang lebih aman dari any, TypeScript menyediakan tipe unknown sama seperti any. Unknown bisa menerima nilai apa saja, tetapi ia tidak membolehkan kamu melakukan operasi apapun terhadapnya sebelum kamu mengecek tipenya.
Misalnya, jika variabel input bertipe unknown, kamu tidak boleh memanggil input toUpperCase kecuali kamu sudah melakukan pengecekan if type input sama dengan string. Mekanisme ini memaksa developer untuk melakukan validasi runtime, menjadikan kode jauh lebih aman. Unknown adalah cara sopan TypeScript berkata, saya tidak tahu ini apa, jadi tolong pastikan dulu jenisnya sebelum kamu memakainya. TypeScript juga memiliki tipe spesial untuk fungsi, yaitu void dan never. Tipe void digunakan untuk fungsi yang tidak mengembalikan nilai, hanya melakukan efek samping seperti console.log. Sedangkan never digunakan untuk fungsi yang tidak akan pernah selesai dieksekusi sampai akhir. Contoh penggunaan never adalah fungsi yang melempar error, throw new error, atau fungsi yang memiliki infinite loop. Tipe never juga sering muncul dalam analisis aliran kode, control flow analysis, untuk menandakan kasus yang besar terjadi, membantu developer memastikan bahwa semua kemungkinan dalam logika switch case sudah ditangani dengan benar. Yang ketiga ada interface dan type analysis, cetak biru objek. Dalam pengembangan aplikasi, kita jarang bekerja dengan variabel tunggal. Kita lebih sering bekerja dengan objek kompleks yang mempresentasikan entitas nyata seperti user, produk, atau transaction. Untuk mendefinisikan bentuk, shape, dari objek-objek ini, TypeScript menyediakan dua alat utama, interface dan type analysis. Interface adalah cara untuk mendefinisikan kontrak struktur objek, misalnya interface user, dalam kurung id 2 number titik 2 koma name titik 2 string titik 2 koma. Berarti setiap objek yang mengaku sebagai user wajib memiliki properti id berupa angka dan name berupa string. Jika ada properti yang kurang atau tipenya salah, TypeScript akan menganggap objek tersebut tidak valid. Konsep ini mirip dengan kontrak hukum. Jika syarat tidak dipenuhi, kesepakatan batal. Selain properti wajib, interface juga mendukung optional properties, ditandai dengan tanda tanya, yang berarti properti tersebut boleh ada atau tidak. Ini sangat berguna untuk data yang tidak selalu tersedia, seperti avatar URL pada profil pengguna baru. Interface juga mendukung properti read only, yang memastikan bahwa nilai properti tersebut hanya bisa diisi saat objek pertama kali dibuat dan tidak bisa diubah lagi setelahnya. Ini membantu menerapkan konsep immutability pada level properti, mencegah perubahan data yang tidak sengaja yang sering menjadi sumber bug di aplikasi kompleks. Interface sangat disukai dalam pemrograman berorientasi objek (OOP), karena mendukung fitur merging, penggabungan deklarasi yang sering dipakai penulis library. Alternatif dari interface adalah type alias. Menggunakan kata kunci type secara fungsionalitas dasar untuk mendefinisikan bentuk objek. Type dan interface sangat mirip dan seringkali bisa saling menggantikan. Namun, type jauh lebih fleksibel karena ia bisa digunakan untuk mendefinisikan type data selain objek, seperti tipe primitif, type id sama dengan string. Tipe fungsi atau union types. Di komunitas modern, ada perdebatan kecil mengenai mana yang harus dipakai. Aturan praktis yang umum adalah gunakan interface jika kamu mendefinisikan struktur objek yang mungkin perlu diperluas extended oleh orang lain, seperti dalam library. Dan gunakan type untuk komposisi type yang lebih kompleks atau untuk tipe data sederhana. Fitur paling powerful dari sistem tipe JavaScript adalah kemampuan untuk menggabungkan tipe menggunakan union types dan intersection types. Union type memungkinkan sebuah variabel memiliki salah satu dari beberapa type, mirip logika, atau contohnya type status sama dengan loading sukses.
Error. Variabel dengan tipe status hanya bisa diisi oleh salah satu dari 3 string tersebut. String lain seperti pending akan ditolak. Ia menyalakan penggunaan magic string yang rawan typo dan membuat alur logika aplikasi menjadi sangat jelas. Union type sangat sering digunakan bersama dengan type words untuk menangani berbagai skenario respon API yang mungkin sukses atau gagal. Di sisi lain, intersection type berfungsi menggabungkan beberapa tipe menjadi satu tipe baru yang memiliki semua properti dari tipe-tipe penyusunnya. Mirip logika dan, misalnya jika kamu punya tipe identity, berisi nama dan nick, dan tipe kontak berisi email telepon, kamu bisa membuat tipe employee sama dengan identity dan kontak. Objek bertipe employee wajib memiliki semua properti dari identity dan kontak. Fitur ini sangat berguna untuk pola komposisi composition pattern, di mana kita membangun objek besar dari potongan-potongan kecil yang modular. Alih-alih menggunakan pewaris kelas yang kaku dan bertingkat-tingkat. Satu lagi konsep penting dalam pemodelan data adalah extending interface. Sama seperti kelas yang bisa mewarisi sifat kelas lain, interface juga bisa melakukan extends jika kamu punya interface animal dan ingin membuat interface dog. Kamu tidak perlu menulis ulang properti umum hewan di dog, cukup interface dog extend animal. Dan dog otomatis mewarisi semua aturan animal ditambah aturan spesifik anjing. Hal ini menjaga kode tetap dry, don't repeat yourself, dan menciptakan hierarki tipe yang logis. TypeScript membolehkan sebuah interface mewarisi dari banyak interface sekaligus, multiple inheritance, memberikan fleksibilitas desain yang luar biasa untuk memodelkan sistem dunia nyata yang kompleks. Yang keempat ada generik, satu kode untuk semua tipe. Salah satu prinsip utama dalam rekayasa perangkat lunak adalah reusability, ketergunaan kembali. Namun dalam sistem static typing, membuat komponen yang bisa dipakai ulang untuk berbagai tipe data seringkali sulit. Bayangkan kamu ingin membuat fungsi sederhana menerima sebuah input dan mengembalikannya dalam sebuah array. Tanpa generics, kamu harus membuat fungsi number to array, string to array, dan seterusnya. Atau menyerah dan menggunakan ani yang berbahaya. Generics hadir sebagai solusi elegan untuk masalah ini. Generic memungkinkan kita membuat komponen, fungsi, kelas, atau interface yang bekerja dengan berbagai tipe data, tetapi tetap menjaga keamanan tipe seolah-olah tipe tersebut didefinisikan secara spesifik. Konsep generik sering dianalogikan sebagai variabel. Tapi, untuk tipe data, jika variabel fungsi menerima nilai seperti X sama dengan 5, generik menerima tipe seperti T sama dengan number. Sintaks umumnya menggunakan kurung siku sudut T. Ketika kita menulis function wrap T, value garis T2T, T2T dalam kurung peta, T di sini adalah placeholder yang akan digantikan oleh tipe data sebenarnya saat fungsi tersebut dipanggil. Jika kita memanggil wrap string hello, maka seluruh T di fungsi tersebut akan berubah menjadi string. Ini memungkinkan fungsi tersebut beradaptasi secara dinamis, generik, namun tetap memberikan type checking yang ketat, misalnya memastikan outputnya benar-benar array of string. Generics tidak hanya terbatas pada fungsi sederhana, mereka adalah tulang punggung dari banyak library populer seperti React. Saat kamu menggunakan useState number 0, kamu sebenarnya sedang menggunakan generics untuk memberitahu React bahwa state ini hanya boleh berisi angka. Tanpa generics, React tidak akan tahu tipe data apa yang disimpan dalam state, dan kamu akan kehilangan fitur IntelliSense. Generics juga sangat vital dalam pembuatan fungsi utilitas HTTP, misalnya fungsi fetch data user, API user. Dengan memberikan tipe user ke dalam generik fungsi fetch, TypeScript akan tahu bahwa data yang dikembalikan dari API memiliki struktur user, sehingga kamu bisa mengakses property name atau email dengan aman. Terkadang kita ingin membuat generik yang fleksibel tapi tidak terlalu bebas.
Disinilah generic constraints batasan berperan. Kita bisa membatasi tipe apa saja yang boleh menggantikan T dengan menggunakan kata kunci extends. Contohnya, kita ingin membuat fungsi yang menghitung panjang sebuah objek. Tidak semua tipe punya properti length. Jadi kita bisa menulis kecil dari T extends kurung kerawal length titik 2 number. Ini memberitahu TypeScript bahwa T boleh berupa apa saja, string, array, atau objek custom, asalkan tipe tersebut memiliki properti length yang berupa angka. Constraints ini mencegah penggunaan generik yang tidak valid di dalam logika fungsi, menyeimbangkan antara fleksibilitas dan keamanan. Fitur lanjutan dari generik adalah kemampuan untuk memberikan default type. Sama seperti parameter fungsi bisa punya nilai default, parameter tipe generik juga bisa. Kita bisa menulis T sama dengan string yang artinya jika pengguna tidak menentukan tipe T saat menggunakan komponen tersebut, TypeScript akan menganggapnya sebagai string secara default. Ini sangat berguna untuk mengurangi boilerplate kode pada kasus penggunaan umum, sambil tetap membuka opsi kustomisasi jika diperlukan. Kita juga bisa menggunakan banyak parameter tipe sekaligus seperti TUV untuk fungsi yang memproses transformasi data kompleks antar berbagai tipe. Menguasai generik adalah tanda transisi dari pemula TypeScript menjadi pengembang tingkat lanjut. Pada awalnya, sintaks kurung siku yang bertumpuk-tumpuk mungkin terlihat menakutkan dan sulit dibaca. Namun, kemampuan untuk menulis satu logika yang bisa melayani ratusan tipe data yang berbeda adalah superpower yang membuat arsitektur aplikasi menjadi ringkas dan maintainable. Generik memungkinkan kita membangun kerangka kerja atau library internal kita sendiri yang kuat, tipe aman, dan dapat digunakan kembali di seluruh proyek tanpa perlu copy-paste kode redundan. Kelima, ada compiler dan configuration, sang mandor proyek. TypeScript tidak bisa berjalan langsung di browser atau Node.js. Browser hanya mengerti JavaScript. Oleh karena itu, kita membutuhkan proses penerjemahan yang disebut transpilation, source to source compilation. Alat yang melakukan tugas ini adalah TypeScript Compiler (TSC). Compiler ini tidak hanya sekadar membuang anotasi types dan mengubah file TS menjadi JS, tetapi juga melakukan pemeriksaan statis menyeluruh terhadap seluruh kode. Jika TSC menemukan pelanggaran tipe, ia akan melaporkan error dan tergantung konfigurasi bisa menolak untuk menghasilkan file output. Proses ini bertindak sebagai gerbang kualitas pertama sebelum kode boleh masuk ke tahap pengujian atau produksi. Pusat kendali dari compiler ini adalah sebuah file bernama tsconfig.json. File ini biasanya berada di akar proyek dan berisi ratusan opsi konfigurasi yang mendikte seberapa ketat atau longgar TypeScript harus bekerja. Salah satu pengaturan paling krusial adalah target, yang menentukan versi JavaScript apa yang akan dihasilkan. Apakah kamu ingin mendukung interface Explorer kuno? Set target ke ES5. Apakah kamu hanya menarikkan browser Chrome terbaru? Set ke ES8. Next. Kemampuan down leveling ini memungkinkan kita menggunakan fitur sintaks terbaru seperti async, await, atau optional chaining di kode sumber kita. Sementara TypeScript yang pusing memikirkan cara menerjemahkannya agar jalan di browser lama. Opsi konfigurasi yang paling penting untuk dipahami dan wajib diaktifkan adalah strict true. Mengaktifkan mode ini sebenarnya menyalakan sekumpulan aturan ketat, family of strictness flags, termasuk no implicit any strict null checks dan strict function types. Strict null checks adalah penyelamat hidup, tanpanya null dan undefined dianggap sebagai nilai yang valid untuk semua tipe.
Misalnya, variabel number bisa diisi null. Ini adalah sumber billion dollar mistake dalam pemrograman. Dalam strict null checks, kamu dipaksa menangani kemungkinan nilai kosong secara explicit, menghilangkan potensi error runtime akibat akses properti pada objek kosong. John pernah memulai project baru tanpa strict T2 true. Selain pengaturan bahasa, tsconfig.json juga mengatur cakupan file dan struktur direktur melalui opsi include, exclude, outdir, dan rootdir. Pengaturan ini menjaga kebersihan proyek dengan memisahkan kode sumber TypeScript. Garis miring src dari hasil kompilasi JavaScript garis miring this atau garis miring build, kita juga bisa menggantikan source map 2 true. Sebuah fitur vital untuk debugging karena browser menjalankan kode JavaScript yang sudah dikompilasi, yang mungkin bentuknya sudah jauh berbeda dari kode aslimu. Source map mematahkan kembali baris kode yang sedang berjalan di browser ke baris kode asli di file .ts. Ini memungkinkan kamu melakukan breakpoint dan debugging langsung pada kode TypeScript di Chrome DevTools. TypeScript juga mendukung incremental compilation untuk proyek skala besar. Bayangkan jika proyekmu memiliki 5.000 file. Mengkompilasi ulang semuanya setiap kali kamu mengubah satu baris kode akan memakan waktu lama. Dengan mode incremental, TypeScript menyimpan metadata dari TypeScript menyimpan metadata dari kompilasi sebelumnya dalam file .ts build.info dan hanya mengkompilasi ulang file-file yang berubah atau terdampak. Ini menjaga siklus feedback loop tetap cepat, memastikan pengembangan tidak kehabisan waktu produktif mereka hanya untuk menunggu proses build selesai. Kecepatan kompilasi adalah faktor kunci dalam developer experience. Akhirnya, integrasi TSC dengan alat bundler modern seperti Vite, Webpack, atau SBuild seringkali membingungkan pemula. Dalam setup modern seperti Vite, proses transpilasi penghapusan tipe seringkali diserahkan ke alat yang lebih cepat seperti SBuild atau SWC yang ditulis dengan Go atau Rust, sementara TSC hanya digunakan untuk pengecekan tipe type checking saja tanpa menghasilkan file output. No emil true. Pemisahan tugas ini membuat server pengembangan berjalan instan, memahami peran tsconfig.json dan bagaimana ia berinteraksi dengan rantai alat toolchain. Build modern adalah kompetensi arsitektural yang membedakan coder biasa dengan engineer yang memahami infrastruktur proyeknya. Yang keenam, ada integrasi keislaman, kejelasan akad, dan pencegahan kerusakan. Transisi dari JavaScript yang dinamis ke TypeScript yang statis dan ketat adalah cerminan dari prinsip nafyu al-gharar, menghilangkan ketidakjelasan. Dalam fikih muamalah, transaksi yang mengandung ketidakjelasan spekulasi dilarang karena berpotensi merugikan salah satu pihak. JavaScript murni seringkali penuh dengan gahar. Sebuah variabel bisa berupa angka hari ini dan berubah menjadi teks besok, menciptakan ketidakpastian yang bisa menyebabkan sistem runtuh kerasa dijalankan. TypeScript hadir untuk memberikan bayan kejelasan dengan menetapkan tipe data secara eksplisit. Kita memastikan bahwa setiap komponen dalam kode kita transparan, jelas identitasnya, dan tidak menipu komponen lain yang berinteraksi dengannya. Penggunaan interface dalam TypeScript adalah manifestasi teknologi dari perintah al-wafa bil ahad, memenuhi janji atau akad. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 1, "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu." Sebuah interface pada dasarnya adalah kontrak. Jika sebuah objek berjanji untuk menjadi user, maka ia wajib memiliki properti ID dan email. Jika ia melanggar kontrak tersebut, misalnya ID-nya hilang,
TypeScript akan menegurnya. Ia mengajarkan karakter integritas. Seorang mukmin harus konsisten antara apa yang didefinisikan, dijanjikan, dengan apa yang diimplementasikan, dilakukan. Kode yang type safe adalah kode yang jujur dan menepati janjinya. Mekanisme compile time checking, pengecekan sebelum menjalankan, selaras dengan konsep sadut zariah, menutup jalan menuju kerusakan, dan muhasabah, evaluasi diri. TypeScript memaksa kita untuk memperbaiki kesalahan di fase pengembangan di dunia sebelum kesalahan itu menjadi bencana di fase produksi runtime. Ini mirip dengan seorang mukmin yang menghisap dirinya sendiri di dunia sebelum dihisap di akhirat. Pesan error berwarna merah dari compiler bukanlah gangguan, melainkan nasihat tawasi yang menjaga kita agar tidak tergelincir melakukan kesalahan fatal yang bisa merugikan pengguna aplikasi di kemudian hari. Fitur strict mode dan penghindaran tipe aneh mengajarkan kita untuk meninggalkan sikap tasyahul, bermudah-mudahan, atau menggampangkan urusan. Menggunakan ANI memang mudah dan cepat, tetapi itu mematikan sistem keamanan dan membuka pintu bagi bug yang sulit dilacak. Islam mengajarkan itkan, kesungguhan atau profesionalitas dan mujahadah, sungguh-sungguh melawan hawa nafsu. Menulis definisi tipe yang lengkap memang butuh usaha lebih, effort di awal. Tapi itu adalah bentuk kesungguhan untuk menghasilkan karya yang berkualitas tinggi, aman, dan minim mudarat. Terakhir, konsep generics yang memberikan fleksibilitas dalam batasan aturan mengingatkan kita pada wasatiyah, pertengahan atau keseimbangan. Islam bukanlah agama yang kaku tanpa logika, namun juga bukan agama yang terlalu bebas tanpa aturan. Generics memungkinkan kita membuat fungsi yang fleksibel, bisa menerima berbagai tipe data, namun tetap aman. Tipe data tersebut tetap terpantau. Ini mengajarkan bahwa dalam hidup kita boleh luas dan adaptif terhadap berbagai situasi, selama kita tetap berada dalam koridor prinsip dan nilai-nilai kebenaran yang telah digariskan. Yang keenam. Yang ketujuh, ada kesimpulan evolusi menuju kedewasaan kode. Bab ini telah menjadi titik balik di mana kita berhenti sekadar menulis kode agar jalan dan mulai menulis kode agar bertahan. TypeScript bukanlah tentang mempersulit diri, melainkan investasi ketenangan pikiran. Berikut adalah pilar-pilar utama yang harus kamu bawa pulang. 1. Safety net di atas segalanya. Kita menyadari bahwa JavaScript adalah bahasa weight-wise yang berbahaya untuk skala besar. TypeScript hadir sebagai baju besi static typing yang menangkap bug konyol seperti typo atau ketidakcocokan tipe data saat kita masih mengetik, bukan saat pengguna marah-marah di production. 2. Dokumentasi yang hidup. Dengan interface dan tipe alias, kode kita menjadi dokumentasi yang selalu akurat. Kita tidak perlu lagi menebak-nebak objek ini isinya apa aja. Karena editor IntelliSense akan memberitahu kita secara detail. Ini yang mempercepat kolaborasi tim secara drastis. Yang ketiga, ada fleksibilitas terukur dengan generics. Kita belajar bahwa keamanan tipe tidak harus kaku. Generics memungkinkan kita membuat komponen satu ukuran untuk semua yang fleksibel namun tetap teraturan. Seperti kotak pengiriman yang bisa memuat barang apa saja tapi tetap tahu cara melabelinya. Keempat, disiplin konfigurasi. Mengaktifkan strict 2 true di tsconfig.json bukan sekedar opsi, melainkan standar wajib arsitek profesional. Kita belajar untuk tidak malas menggunakan ANI, mode curang, dan mulai berani menghadapi unknown serta null secara explicit untuk mencegah runtime crash. Pola pikir kontra, transisi ke TypeScript mengubah cara kita berpikir dari implementasi how menjadi desain what. Kita dipaksa mendefinisikan kontrak data terlebih dahulu sebelum menulis logika, menghasilkan arsitektur aplikasi yang lebih matang, struktur dan mudah dipelihara jangka panjang. Kini dengan fondasi bahasa yang kuat dan tipe aman, kita siap melangkah ke bab 7, di mana kita akan menerapkan semua ini untuk membangun arsitektur antarmuka modern menggunakan konsep single page application, SPA, dan component based arsitektur. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.